dapatnya ini nanti. Ini di kanan juga ada tangga sih. Kirain udah beres tangganya. Tuh lagi masih ada lagi. Ini malah lebih panjang ini, 3 tangga. Kirain udah beres. Ada lagi. Aduh. Oke guys, kita malam ini perjalanan dari Jombang ke Basecamp Karangrejo. Kita mau naik gunung Kelut via Karangrejo. Ini kita bertiga sama Pandi sama Nuris itu, teman-teman yang kemarin naik bareng ke Gunung Merbabu. Kita cuma bertiga aja. Paling estimasi sampai ke Basecamp 1 jam lagi, 2 jam dari Jombang ke Basecampnya. Oke, lanjut. Halo guys, kita sedang perjalanan ke Gunung Kelut. Sekarang pukul jam 9. No, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm all. Sampai dari Jombang ke sini. Ini hari apa? Jumat malam, nggak terlalu ramai, apalagi berapa motor. Ini kita sementara nginep bermalam di sini. Untuk petanya. Datang kita isi jumlah berapa? Jumlah kendaraan bertiga. Dua ya. Oke, untuk registrasi per orang 10.000, parkirnya 5.000 per motor. Oh, sampean mau trail run? Ya. Mau trail run. Rencana mau lari dari sini? Ya. Kalau trail run biasanya itu dari Basecamp ke pos 1 itu cepet, paling cepet ya 1 jam. 1 jam. Nanti pos 1 puncak kalau trail run itu 2 jam PP. 2 jam PP. 3 jam. Cepat ya Pak? Kalau PP. Cepat. Ya cuma paling pos 1. Kalau sampean belum pernah ke sini paling ya 4 sampai 5 jam PP. Dari sini loh, kalau dari sini loh. Berapa 16 komak breh nganti kok nganu 1000 ya Pak. Paling EG ini dari sini ke puncak sekitar 1.300. 1.300 300 ke 400 jarak paling sekitar pokoknya 1.000 di atas lah paling gini ya paling. Oh ya. Paling segituan. Soalnya naik turun kan. Ya. Ini kan jalur apa? Jalur turun khusus untuk turun pendaki TikTok. Ya. Ini. Nah, ini dinaiki sama Sikires. Oh, tapi kalau yang umum apa nggak naik situ ya? Enggak. Naiknya sini yang Oh, situ. Ini. Nanti di sini ada percabangan itu. Sini sama sini. Oh, kalau yang jadi satu sini. Skyrace itu naiknya situ. Nah, ini turun sini terus naik sini. Ya. Kayaknya taktikal banget itu. Banget. Tapi yang Seru cepet lah. ada yang cepet itu yang orang Banyuwangi. Oh. Padahal itu naik turun langsung naik. Itu turun nih sampai dasar sungai. Terus Naik tangga terus naik batuan. Naik. Tapi ya itu nyatat waktu sekitar 1 jam 15 menit. Cepet tuh. Dari start loh, dari start. Dari starter sampai ke pos 1 itu sekitar setengah jam. Meles apa? Kalau TikTok kan biasanya TikTok nggak sepeda motor ke pos 1 kan 45 menit sampai 1 jam. Itu cuma setengah jam. Iya, cepet.
Oke guys, perjalanan ke Gunung Kelut via Karangrejo. Ini kita start jam berapa ini? Start jam 5:15. Kita start dari base camp langsung ke pos 1 itu jalan kaki. Tapi dari pihak base camp itu menyediakan ojek sama bisa bawa motor. Yang ingin bawa motor bisa, yang ingin naik ojek bisa. Jadi kita jalan, estimasi dari base camp ke pos 1 itu 8,9 kiloan. Masih 1,5 jam sampai 2 jam. Oke, kita di hamparan kebun nanas. Ini sepanjang mata memandang ini kebun nanas semua. Kita arahnya sana. Baru 3,6 kilo dari base camp sampai pos 1 itu 9 kiloan lah, sekitar segitu. Berarti kita kurang 5 kiloan lagi. Oke, ini lewat kebun karet. Kebun milik saya itu, Bos. View-nya masih bagus. Mantap. Keren. Ya. Orang sini tuh ramah semua, guys. Nah, kalau yang mau naik ke Gunung Kelut via Karangrejo, kalau kalian rencananya mau lari dari base camp, jalurnya itu full makadam ya, sampai pos 1. Ya kayak gini nih. Yang bawa motor juga kalau metik itu kayak rawan gitu loh, kata si bapaknya yang di base camp itu. Yang penting kondisinya aman ya, insyaallah menaja guys. Lari dikit mungkin ya. Yes, full makadam guys. Ini rawan ankle. Kalau kalian kesini mau lari dari base camp, mending siapin dulu kondisinya. Kalau habis cedera atau badannya kurang fit, mending naik motor atau naik ojek aja lah sampai pos 1. Tidak rekomen lah kalau yang belum siap terus lari lewatnya full makadam kayak gini, rawan ankle. Oke, ketemu teman-teman dari siapa mas? Sam. Dari apa? Dari Blitar. Blitar. Fitness dari Blitar. Blitar. Kita sama-sama trail. Santai aja. Teman-teman yang dua masih di belakang. Ya akhirnya sampai base camp kilometer 9,3 kilo. Kalau nyasar ya. Kalau nggak nyasar tadi berapa mas? 8 kilo. 8 kilo. Ya. Dari base camp sampai apa? Pos 1. 8,2 kilo. Iya. Saya soalnya tadi nyasar pak, jadi 9,3 kilo. Ora apa-apa tambah panjang. Sampai ujung pak. Oh. Sampai lari dari mana mas? Dari base camp. Ya, lah. Berarti 9,2 kilo. Lihat di itu loh, di mapnya itu loh. Bingung nggak? Agak bingung. Kemana ya sampean? Ke ujung pak. Langsung
Basecamp lurus terus. Enggak, basecamp lurus itu ternyata salah di mapnya itu. Diarahin belok kiri. Ya bener, belok kiri. Iya, belok kiri. Belok kiri. 1 kilo belok kiri, ada tulisannya Plang Kelut. Oh, enggak ada. Oh, sampai Itu belok kiri terus. sampai sebelum itu berarti belum 1 kilo sudah belok. Belok. Ah, kayaknya. Loh, belokan pertama itu ini lewat sawah malah. Oh, iya lewat karo. Salah ya? Ya. Lewat masjid. Heeh. Masjid kiri dari. Ya. Lewat ngarepamu Abur. Ke ujung terus. Oh, muter pokoknya, Pak. Sama saja sebenarnya. Sampai malah lebih dekat lewat situ sama tahu jalannya. Kalau tahu jalannya. Ya. Kalau tahu jalannya, bener. Mentok rumah loh, Ya. Heeh. langsung nganan ketemunya sama. Oh, gitu. Soalnya enggak ini. Akhirnya sampai bisa lewat kuburan. Lah, lewat kuburan tadi. Kuburan itu kiri, Pak. Sampai keliru anunya. Kuburan kiri mentok lah. Di situ. Dapat tuh ya 9,3 kilo. Ngenteni 9,3. Heeh. Ngenteni apa? Pirang jam? Aku sejam paling ngenteni. Kan gini, sawi. Bareng arek sing loro mau. Sing ketemu Dek mau. Sik, tak mangan gorengan sik aku. Lesu. Bu, beli gorengan ya. Kita apa? Apa ini, Bu? Review gorengannya warung Bu siapa, Bu? Bu Reni kan? Bu Reni ya. Review gorengannya Bu Reni. Cocok iki. Nih. Kita cobain rasanya. Tem. Kebayang Tempe. padahal belagu. Gorengan Bu Reni enak. Nggak kalah sama gunung-gunung yang lain. Tempe. Tempe goreng. Tempe menjes ya. Asli betul. Enggak ada. Oke, kita lanjut dari pos 1 langsung ke puncak. Tinggian 9,54, elevasi 860. Kita habis istirahat berapa menit ya tadi? 30 menitan lah. 60 menit. Di pos 1 sama ngobrol-ngobrol, makan gorengan sama istirahat. Nah, ini 60 menit. selamat datang. 6 menit. Itu masuk. Oke, baru awal udah kayak gini ya. Mantep ini kelut. Hayang aja dok di imate menit te bisa. Ampun dalan menggah-menggah. Akhirnya sampai pos 2 Sekar Delima. Total 11 kilo. Berarti kalau dari pos 1 tadi 9,3 kiloan ya. Berarti 1,7 kilo dari pos 1 ke pos 2. Waktunya sekitar 40 menitan. Saya sambil santai aja dulu. Menunggu teman-teman yang lain. Lanjut aja. Ya, Gunung Kelut via Karangrejo ini ada 4 pos. Dan pos yang bisa dipakai buat campingnya yaitu pos 4. Karena katanya tadi di bawah itu masih tertutup, kalau ke atas sebenarnya bisa, cuma bahaya, rawan kalau ada badai. Jadi teman-teman kalau mau ngecamp ke Gunung Kelut via Karangrejo, mending ngecampnya di pos 4. Lumayan jalurnya. Tadi dari pos 1 itu masih naik turun, ada landainya, cuma sadar tadi jalan aja, nggak apa. Kalau lumayan kalau dipakai lari. Dan ini musim hujan ya, tapi alhamdulillah nggak ada nyamuk sama sekali. Jadi kalau mau pakaian lengan pendek atau pakai short pants masih aman.
Ya, di depan pos 3 ini guys, total 11,76 kilo. Ada toilet. Pos 3 Mahesa Suro. Bentar, istirahat dulu. Langsung kita dikasih turunan arah menuju puncak. Kita ke pos 4 dulu. Aku pakai downhill enak. Nggak enaknya kalau pas balik ini anjak. Turunannya cuma dikit. Ini naiknya lagi. Ya, jalan aja. Ya. Sampai pos 4 terus Paranu. Total jarak 12,55 kilo dari base camp tadi. Ini waktunya pas 3 jam sampai pos 4 dari base camp, 12,55 kilo. Ini tempat campingnya, ini sini, sana juga kayaknya. Situ terus langsung muncak. Sebelum naik tangga yang ekstrim, kita ngejal dulu biar ada energinya. Kita ngejal dulu. Moga aja dapet. Habis, sampahnya jangan lupa dibawa turun. Oke, kita lanjut. Ya, setelah pos 4 nanti itu ada percabangan guys, kanan sama kiri, dua-duanya bisa. Cuma ini saya nyoba ngambil yang sebelah kiri. Ini kalau yang ambil kiri dapatnya ini nanti. Sebenarnya di kanan juga ada tangga sih. Jadi kalau lewat sini licin. View-nya. Kirain udah beres tangganya. Tuh. Lagi. Aduh.
Masih ada lagi. Ini malah lebih panjang ini. 3 tangga. Hati-hati. Ngeri. Belum beres ini. Masih ada lagi. Lumayan taktikal banget ini Gunung Kelut. Banyak tambangnya. Tampar. Berarti jalurnya rawan ini. Rawan longsor. Kirain udah beres. Ada lagi. Waduh. Dapat lagi tangga. Kayaknya keempat ini.
Mas. Mas. Puncak Bayangan. Lumayan jalurnya. Naik lagi. Sampai puncak 14,43 kilo, total waktunya 4 jam 14 menit. Awalnya. Wah, naik lagi.
Oke, tadi ketemu sama teman-teman sebelum ke puncak, mereka baru naik. Mereka naik, kita turun aja. Nanti ketemu lagi di pos 1 atau base camp. Ini saya turunnya lewat jalur baru. Kalau tadi naiknya jalur lama, yang pos 4 ke kiri itu jalur lama. Kalau pos 4 ke kanan itu jalur baru. Tadi naiknya lewat jalur lama. Kenapa sepi ya? Karena orang-orang naiknya pada lewat jalur baru, turunnya baru yang jalur lama. Jadi kita dibalik aja, nyari yang agak sepi. Oke, turun tangga. Ini tangga yang di jalur baru, arah turun. Ih, view-nya banget. Akhirnya sampai lagi di pos 1. Total 19,34, 6 jam 3 menit. Kita makan dulu ya.
Oke, ini lanjut jalan ke base camp dari pos 1. Kurang 8, sekian kilo lah. Ini udah dapat 19,7 kilo. 6 jam 20 menit full time ya. Sini hampir sampai base camp. Dapatnya kayaknya 26 kilo guys. Kalau sampai 30 kilo apalah. Panas banget. Panas. Oke guys, sampai base camp juga. Ini itu aja latihan trail hari ini ke Gunung Kelut via Karangrejo.